Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah semua anak-anak Tuhan. Dari tempat ini saya mengatakan shalom. Ada sukacita, amin. Saya rindu yang di belakang maju ke depan, biar nanti yang di belakang menyusul. Jangan pernah berlomba untuk ke belakang, amin. Haleluya. Saya untuk paling berdiri, kasih senyum samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati kamu. Ayo bersuara, katakan Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya. Saya akan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Itu satu anugerah yang besar buat kami, Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Sucikan setiap hati dan pikiran kami agar layak dan berkenan menyembah-Mu. Bertata dan berdaulat atas ibadah kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami disenangkan. Terima kasih Bapak. Kerajaan-Mu datanglah dan menjadilah atas ibadah kami. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya. Saya tutup kembali. Saya tutup kembali saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan kalau Engkau firman kasih kita, kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
Yesus bersama saya yang mau bersuka cita, katakan Amin. sekali lagi, katakan Amin. tak menjadi kuasa. Haleluya. Baca pujian
ketua-ketua grup untuk menyumbangkan sebuah lagu. Yang merasa ketua-ketua grup maju ke depan dengan hormat. Ya, Ibu Elsa. Ya, inilah ketua-ketua grup yang luar biasa. Shalom. Salam. Saya sangat mengucap syukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Meskipun dalam beberapa hari ini saya tidak tahu ya, selalu tangan itu ada penting sedikit itu panas dingin. Saya berdoa bersama Tuhan, Tuhan tolong jawab. Kalau bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan untuk menyembuhkan kecil saya bilang gitu. Ini sembuh, sekarang kaki. Orang yang tidak tahu saya pakai kaos kaki ini bilang, kepada saya kaki saya kalau pakai sepatu ini agak sakit gitu. Saya pakai kaos kaki, puji Tuhan bisa berada di tempat ini semua karena pemulahan Tuhan. Makanya yang nggak bisa, mungkin nggak bisa kerja. Soalnya kerja saya kan kalau pagi itu turun di kereta itu tinggal ambil bawa pulang. Bapaknya yang dari luar pagar, saya yang di dalam pagar. Puji Tuhan ya, kalau kita berseru berkatnya Tuhan berkatnya luar biasa. Kalau dulu saya yang nyari berkat, tepat sekarang tuh berkat itu datang itu dari mana saja pasti ada aja. Terima kasih tulang saksian saya, semoga menjadi berkat buat teman kami semua. Sebagai ucapan syukur kita akan pujikan lagu kebangsaan kita. Saksi dari Kristi. Salam.
Ada lagi yang mau menyaksikan kebaikan? Ada lagi mau bersaksi? Biasanya bapak-bapak ini. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya menyaksikan kita kasih Tuhan ya. Kemarin saya sakit lagi. Terus saya jam itu bangun masuk air. Saya berdoa. Akhirnya saya disembuhkan. Kemarin itu saya salah makan. Karena kalau salah makan makanya terlalu banyak. Jadi semua itu saya kurangi. Saya pakai nasi jagung atau beras merah ya. Karena Tuhan kuat dan saya berjanji apapun yang terjadi sakit hati saya terberangkat. Yang penting saya terima kasih menyaksikan umat kita Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Oh, ada bapak satu lagi, silakan Pak. Ini bapak ini luar biasa sekali. Shalom, bapak-bapak, jemaat bagi berkat aku sini, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya ya. Saya berdomisili di Keputaran, aku Surabaya. Di situ itu kan hidup. Saya nggak ada suka, bapak ini meninggalkan hanya cuma namanya bapak saya ganti nama saya. Lalu dari itu ya bilang, nggak apa-apa, tempat ono. Tapi rumah itu pun tidak diketahui.
Karena apa? Karena gentengnya Jawa itu hancur semua. Saya nggak berani di situ. Nanti keberkan. Selagi saya dalam lingkungan di depan itu saya duduk sebelah saya itu warung kopi. Tahu-tahu di depan saya itu juga itu genteng Jawa. Ada yang masuk itu rontok. Kependem satu itu meninggal. Sudah dibilang orang jangan masuk, dia masuk. Dan di dalam ada 5 orang. 5 orang itu selamat. Juga akhirnya keluar. Karena setelah tidak ada kontangan itu, kontangannya sudah bagus keluar. Nah, saya sendiri juga sini di rumah itu sebelah belakang itu sungai. Tempat saya itu dibolongi sama maling. Tembok saya itu dilubangi, barang saya diambil. Waduh, saya cepet-cepet langsung nyampe kantor. Tak bawa ada nanti tunggu sama radio yang monitor sama yang lain-lain juga lagu besar sama kecil. Saya bawa ke tempat Islam. Sekarang saya tidur di Karana itu Gemblongan. Jadi saya selamat di situ ya. Saya sendiri gak tempati di situ. Saya memuji Tuhan. Ya karena Tuhan Yesus, aku juga punya rumah. Lah kalau saya tidur di mana? Saya gak ada lagi tidur di mana. Om sebelah itu yang durhaka, pemisti, gak mungkin saya bisa di situ. Lalu Tuhan memberi saya petunjuk. Kamu tidur di situ ada pos polisi ya, terminal belakang kan pos polisi jualan vaksin itu ya. Terus kamu ada pembensin sebelahnya korban, sebelahnya itu. Lalu saya ngomong sama dia, apa bos tolong ya, saya cuma unjang saja, boleh nggak boleh kata apa-kata dari bos, soalnya ini saya nggak punya rumah boten rumah, aku gak bisa tidur, kemana saya harus tidur. Terus dia ngomong ini, aku tahu kok nama Pak Niko, kok tahu ya saya nanya Pak Niko. Ya, aku tahu soalnya saya ke radio dan itu makan gratis ke nonton ya bener bos. Benernya bos, apa sekiranya saya diperbolehkan saya tidur di depan itu aja, toko muka sudah tutup, dan aku tidur di depan itu ada payungannya. Tak apa bos, di situ aja. Saya tidur di dalam, dan di dalam itu tidak ada di toko ya, ada nilainya. Saya nggak enak nanti disangka kok masuk laki-laki lain, jawaban itu nggak kenal sama nilainya. Saya makanya nggak enak, saya tetap tidur di depan, nggak apa bos. Saya tidur di depan, nanti tempat mencegah orang yang menutup garasi bosnya supaya nggak ditutup. Akan bos keluar masuk itu tidak diganggu. Sana terdapat tulisannya P juga ada garis kuning. Aku mereka tetap mati. Saya nggak ngomong baik-baik. Aku maaf ya, kemarin ada polisi yang Pak petugas konservasi, tolong Pak jangan lagi di tempat ini, tempatnya kokoku itu ada beli, ada oh iya Pak. Tapi gimana? Oh itu atau sebelah kanan ini bisa, ya seperti itu. Puji Tuhan ya, semuanya sudah jadi baik dan aku mau membawakan sebuah lagu ya. Kiranya lagu itu bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Terima kasih Pak buat kesaksiannya. Kasih setelah Tuhan itu sangat besar, amin. Sekarang tiba waktunya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu pujian anugerah mempesona. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang selalu memberikan pada kami. Sangat besar. Kami bersyukur untuk segala yang mengucapkan hati kami. Terima kasih
Bapa, karena Kau membuat kami berharga di mata-Mu. Bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang mengerti kami, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan iman, hormat, pujian, kuasa, dan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya ikut kembali. Shalom. Yang bersyukur bisa berhadapan dengan jemaat kembali saat ini. Kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ya. Saya rasa ini bukan sesuatu yang asing lagi. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kasih itu sabar. Amin. Kita lihat dan diwarnai kuning. Kasih itu apa? Sabar. Sabar. Kalau kita lihat di ayat pertama, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, jika aku punya iman untuk memindahkan gunung, itu luar biasa. Jika aku bisa berkata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat bisa. Jika aku bisa berubah, tetapi ada kata tapi, aku tidak punya kasih, aku tidak ada gunanya. Aku seperti tong yang nyari bunyinya. Jadi kalau punya semuanya tapi tidak punya kasih, nol, kosong. Nah tadi kita lihat kasih itu apa? Sabar. Kalau dibalik, kalau kita tidak punya kesabaran, artinya tidak punya kasih, nol. Nah betul, nol. Jadi kalau kita mengatakan kita orang Kristen, setia melayani, setia beribadah, memberi persembahan besar, tapi kalau tidak punya sabar, gak sabaran, nol, nilainya nol. Sia-sia, betul, sia-sia, gak ada gunanya. Jadi orang Kristen gak ada gunanya. Kasih itu apa sih? Tadi ya kasih sabar. Yang disebut sabar adalah dapat menahan diri, tidak mengeluh. Bahasa Jawanya tidak sambat, tidak menggerutu, tidak sabar, tidak ngomel. Nah, ada yang tidak pernah ngomel? Biu kabeh. Aku pernah bertobat, ya, bertobat. Setelah kita kasih Kristus tadi, kalau kita jadi orang Kristen suka ngomel, suka butuh, suka sabar, bersungut-sungut, itu nol nilainya di mata Tuhan. Betul ya, nol ya. Kita mau jadi yang berharga di mata Tuhan. Nilainya terus punya kasih. Temanya hari ini adalah apa? Sing sabar. Katakan ini kanan, sing sabar. Sabar. Amin. Kalau sudah sabar, tetap sabar sampai Tuhan datang, tetap sabar. Nah, kita akan lihat bagaimana kita tahu bahwa kita punya kesabaran. Apa caranya kita tahu punya kesabaran? Saya belum merasa diri saya ini orang sabar, tapi ketika pengalaman berikutnya baru saya tahu saya belum sabar. Suatu saat zamannya bensin langka, pakai sepeda motor ngantri panjang banget untuk dapatkan premium bensin. Langka, sudah langka, besoknya naik harganya, ikut ke situ. Saya Tuhan terima kasih buat teman ikut maju. Saya ngomong sama Tuhan dalam hati saya, Tuhan ini orang sabar, sudah 1,5 jam ikut antrian. Saya pernah mengalami seperti itu ya. Tetapi 2 sepeda motor di depan saya tahu-tahu listriknya mati. Akhirnya orang yang petugas SPBU tadi mau ngisi nggak bisa, listriknya mati, nggak ada genset. Dari situ saya tahu bahasa tidak sabar, saya butuh. Waduh matang dong. Pesan 1,5 jam kok pas giliran baru giliran setelah saya. Tuhan, apa seperti ini?
Saya ngomong ke petugasnya, Pak, nggak usah disedot pakai mulut. Ngawur bapak ini ya, memang nggak bisa apa lagi. Akhirnya anjuran saya di belakang, setelah saya pergi-pergi itu terbukti bahwa saya tidak sabar. Itu sudah nggak sabar. Hanya terima kasih Tuhan, bisa nggak? Harus bisa. Harus punya kasih, harus punya kesabaran. Jadi bagaimana supaya kita tahu bahwa kita ini sabar? Jawabannya sebenarnya harus ada masalah. Kita harus punya masalah di depan kita. Kalau nggak punya masalah nggak tahu. Kita bisa katakan bapak itu udah sabar, kok bisa tahu sabar? Loh, nggak ada buktinya. Harus ada punya masalah. Karau kasarnya karau kita itu nggak lain. Ya orang lain yang lain digarai, buat difitnahkan, buat dicuri uang. Tapi bapak tadi kesaksiannya rumahnya dibongkar, curi ya Pak. Ada maling tak yang masuk rumah. Kalau nggak salah saya dengarkan tadi itu. Saya pernah kecurian juga. Saya dulu dari Kalimantan. Waktu saya masih bujang tahun 97 98 saya di sana. Saya masak sendiri. Saya kalau beli saya laki-laki itu nggak mau repot. Beli Indomie berapa pak, telur, buahnya. Kemudian saya tinggal pelayanan sore hari. Saya di pedalaman di Kalimantan. Saya tinggal pelayanan ke Banjarmasin sampai 6 bulan. Sudah tahu. Setelah saya pulang, saya lihat pintunya terbuka, tidak ada terbuka. Saya lihat apa ini bilang? Saya lihat, kok telur saya yang harusnya 40 kok jadi 36, 4 nggak ada. Saya nggak punya pikiran apa-apa. Minggu berikutnya seperti minggu berikutnya hampir 1 bulan berkurang terus. Indomie lah Indomie, wah ini tikus kepala hitam. Iya. Jadi waktu itu saya belajar kesabaran Tuhan bagaimana. Memang bukan hal yang berat ya, bukan kehilangan uang. Tetapi lama-lama saya ada uang pasti ada juga. Kalau Tuhan bilang setiap perkara kecil, setiap perkara besar, makin kecil itu makin gede. Ya apa cari sabar? Saya minta hikmat sama Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya nggak mungkin begitu. Tuhan ya kok kamu mau enggak? Tidak nggak pelayanan. Ada orang yang bilang, mungkin Pak Dukun Pak. Saya panggilkan Pak ngasih ini supaya nggak masuk. Wah, saya ngomong, saya ini bukan perdukunan ya. Nggak mungkin saya mengatakan enggak, saya tolak. Ada yang ngomong, kita lapor polisi Pak. Wah, tuh di sini. Kelangan doa itu lapor polisi. Tapi ini sudah 1 bulan kalau dihitung banyak juga. Saya minta berdoa kepada Tuhan, tolong ya apa caranya supaya maling yang pintar saya nggak tahu siapa bisa berhenti dan berikan hikmat kepada saya. Apa yang saya lakukan saya nggak tahu Tuhan berikan hikmat. Tulis di satu kertas, tulis. Terus kan apa? Terus dulu kok saya tulis apa? Saya memaafkan. Tapi pakai bahasa panjang, boleh memaafkan ikam. Bagi yang orang baca harus tahu. Saya tulis, saya tempel di tembok di tempat saya. Di tempat orang Irak tadi sampai hari itu. Kita tahu apa terjadi ketika saya pulang pelayanan malam minggu, saya parkir ambulan, dan saya masuk. Saya herannya apa? Tulisan itu bertambah. Jadi yang saya tulis pakai spidol hitam, tapi ada tulisan dari lumpur. Biasanya tangannya pas lumpur dia tulis apa? Maaf Pak. Luar biasa dengan kita. Maaf Pak, sejak itu tidak ada kembali sama saya. Haleluya. Hanya sekedar saya maafkan dia ngomong maaf Pak, pakai tulisan tangan pakai lumpur karena dia mungkin nggak tahu apa ya tulisannya. Ternyata kesabaran membuat hasil. Ini perkara simpel, perkara sederhana, tapi membuat kita seperti ini yang Tuhan mau. Harus berada pada masalah, kalau kita nggak mungkin. Tokoh utama untuk kita pelajari kesabaran ini siapa? Yesus. Dialah teladan kita dalam kesabaran. Yesus itu pernah bilang gila. Kalau bahasa Malang ya, maaf ya bahasa Malang kasar. Ini mau gendeng. Kalau bahasa Alkitab orang gila. Ada Yesus dikatakan apa? Oh orang merasakan Beelzebul. Perasaan setan itu bahasa kita mau kesurupan. Loh Yesus tidak gitu membalasnya.
seperti Yesus? Ya, amin, haleluya. Kalau nanti ada masalah, ada tetangga fitnah bisa, bahkan itu sabar. Guru kita sabar, guru aku kita sabar. Lalu bagaimana supaya kita punya kesabaran hati? Ya kok cari sabar, selama ini nggak bisa sabar, Pak. Siapanya sederhana kembali ke tadi. Kita harus tetap tinggal dalam Yesus, tetap tinggal. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Kalau tinggal bersekutu dengan Tuhan, firman itu dalam kita akan memiliki kasih, yaitu kesabaran hati. Tanpa kita memiliki Yesus dan Yesus memiliki kita tinggal dengan Dia, kita nggak mungkin punya kasih. Kalau nggak punya kasih, nggak mungkin punya kesabaran. Jadi satu-satu aku harap dalam kasih kesabaran tidak bisa saya. Jadi yang berharap aku ini sabar, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah baca nama, tidak pernah bersekutu seperti tidak mungkin. Kesabaran yang boleh dengan tinggal di dalam Yesus. Sekarang kita buktikan, aku orang sabar enggak? Tuhan akan membuat kita digarai orang. Lalu lagi digarai orang. Kalau nggak digarai kita nggak tahu. Tapi tanpa digarai kita sudah digarai ya. Beda. Ada teman-teman, saudara, keluarga, tetangga, yang menggelong becetno Pak. Kan punya yang becetno. Memang Tuhan tempatkan itu supaya kita ini terlatih. Kita jangan berkata Tuhan tempatkan orang yang baik di sekitar saya. Loh, kita nggak diuji. Tapi tahu-tahu ada orang becetno. Ini loh melatih kesabaran kita. Uji. Harus sabar. Dan penjelasannya supaya kita memiliki kasih tadi. Kalau punya masalah berat, oh masalahku nggak mari-mari dari dulu sampai sekarang. Ketua Yesusnya nggak berubah selama-lamanya, masalah nggak berubah selama-lamanya. Tambah berat, punya sakit nggak waras-waras. Kontrak rumah dari dulu sekarang selama-lamanya tetap kontrak. Ya apa caranya supaya kita tetap sabar di Tuhan? Yang pertama, kita harus tetap percaya Tuhan yang mengatur hidup kita. Karena kita jangan percaya diri kita pada Tuhan. Betul ya? Yang mengatur siapa? Yesus. Yang langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Yang langkahku dari Tuhan. Wah, saya senang lihat ujian dari Bapak Ibu sekalian tadi yang semuanya diatur oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah hadapi masalah. Jangan berpikir Bapak Ibu saya di sini tidak punya masalah. Wakil masalahku ya. Ini teman-teman dari Malang ini, Kristian ibu ini punya masalah juga. Punya masalah. Dan saya percaya kita punya masalah. Tapi betul salah punya masalah. Tapi untungnya kita punya Tuhan, punya Yesus yang luar biasa. Kita sabar. Haleluya. Dan rumah semangatmu ikut Yesus sampai akhir. Siji loro berubah sampai mantap ikut Yesus. Ya, itulah kasih saya ya. Percaya Tuhan yang mengatur hidup kita. Percaya. Yang kedua, kalau kita sudah ikut Yesus yang mengatur hidup kita, maka semuanya berakhir dengan kebaikan. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. Yes, amin. Inilah Tuhan. Haleluya. Tetap percaya, tetap beriman, tetap setia, tetap sabar. Tetap sabar, Pak, Bu, tetap sabar. Saya juga dilatih demikian, tetap sabar. Saya ini kalau mau cerita ya, dari orang itu banyak. Gua Rai punya teman-teman yang bejekno. Ini bukan teman jauh, teman dekat kalah ada yang bejekno. Kok seperti ini orangnya. Tuhan ngomong sabar, sabar. Ya, sabar. Aku punya masalah nggak selesai. Tuhan katakan sabar. Semuanya berakhir dengan kebaikan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu bekerja
dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Tuhan memberkati segala datang. Miliki iman yang kuat dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Biarkan orang berbeda keyakinan, menukar imannya. Tapi hari ini kita belajar tetap sekali Yesus tetap Yesus. Dilukai, difitnah tetap Yesus. Amin. Tetap sadar tetap Yesus. Saudara untuk kembali Bapak Ibu ini. Tahu lupa, banyak belum pernah kenalan udah lupa lah. Sehingga juga ke depan tadi mengingatkan sesuatu kita mengenal saudara. Tetap sabar. Apapun masalahmu, mungkin saat ini punya penyakit belum terselesaikan, punya apa utang terus belum terselesaikan, belum selesai. Saatnya akan tiba, saatnya tiba. Masalah kita akan expired apa? Kedaluarsa. Masa kita akan selesai. Biarkan Tuhan yang mengurai masalah kita. Ada kakak. Nah, kalau kita punya masalah, disyukuri, dilakoni, nggak boleh sabar. Apa lagi? Disyukuri, dilakoni, nggak boleh sabar. Amin. Yes. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan selalu dan selalu. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berbahagia. Saudara kami bersama, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mana, kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di mana. Saya lihat kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di mana. Kami bersyukur memberi Engkau yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Hari ini kami belajar tentang kesabaran. Kau mengingatkan kami, Roh Kudus, kami punya buah roh yang satu ini, sabar di dalam segala sesuatu. Ketika ada orang menjengkelkan, ketika ada orang memfitnah kami, ketika ada orang berbuat baik kepada kami, Engkau mengajarkan kami sabar, membalas kejahatan mereka dengan kebaikan dari Tuhan. Mampukah kami Roh Kudus kami dapat melakukannya? Dan ketika kami dari masalah, Tuhan juga menjadikan kami orang-orang yang sabar. Karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, berkati semuanya yang dengar. Kami percaya firman berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat khusus kami berbuat hamba-Mu, Gembala kami yang kasih pemerintahan, kasih karunia hikmat pengurahan terjadi dari hamba-Mu seluruhnya. Kau memakai terus hamba-Mu dan Gembala kepada tempat ini dengan luar biasa. Ada ajaib menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Juga untuk worship leaders, singers, pemain musik dan para pekerja tempat ini, Tuhan juga berkati mereka. Jadi kami itu dengan sungguh-sungguh dan Kau menghidupkan mereka. Terima kasih Bapak, dan semua jemaat yang hadir, kami percaya kami diberi berkat Tuhan senantiasa hidup penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah terima firman-Mu dan nama Tuhan juga berbiaya. Kita percaya dan berkati kalau dikatakan amin. Haleluya.
Puji Tuhan, tetap bersukacita. Adakah sukacita? Adakah sabar? Tuhan memberkati kita semua. Begitu baik firman Tuhan. Ingatkan kembali kita harus bersabar seperti tadi. Biasanya kalau kita mau ibadah sudah dikasih tahu Bapak di depan itu, Bapak saudara seiman, jualan di depan, sudah tahu kita ibadah di sini tiap minggu, sudah dikasih peringatan, dikosongin parkiran. Kadang-kadang saya kalau ada Bapak Tuhan datang bawa tamu yang banyak, kadang-kadang ada 5 mobil, 6 mobil, 4 mobil, 2 mobil, sekalipun cuma 1 mobil harus disiapin parkiran. Tamu yang makan dia parkir melintang mobil. Ya, sempat saya Pak, boleh Pak minta tolong parkirannya dilurusin karena nanti ada tamu mau datang ke gereja biar masuknya enak. Oh ya, langsung dia bayar, terus dia langsung pergi. Mestinya kan yang tahu kan yang punya jualan harus ingatkan kepada tamu-tamu. Tapi yang itulah kita harus bersabar. Kalau saya mau memusuhi di depan, itu saudara kita. Gimana kita harus bersabar? Kita bukan jadi anak Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita. Demikian Bapak, hamba Tuhan, Pak Dokter datang duluan, kita belum ada. Jadi diuji kesabaran. Saya harus bersabar melihat mobil melintang parkirnya. Pak Dokternya sudah lama di depan. Saya tidak tahu. Ya itulah Tuhan mau kita harus masuk pada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan janjikan. Kenapa kita harus bisa sabar? Karena ada apa seperti waktu kemarin? Ada apa yang menolong? Roh Kudus bisa menolong kita. Padahal kita boleh mampu untuk bersabar semua karena anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus berkati buat firman Tuhan yang manis yang kita dengar siang hari ini. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Bukan kita sogok Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kaya raya. Bahkan kita pun miliknya Dia. Apa hak kita? Apa milik kita? Tidak ada. Nafas kita, hidup kita, roh, jiwa dan tubuh kita milik Tuhan Yesus. Kita mau kasih berminat pun kepada Tuhan. Dia tidak perlu disogok dengan duit. Hanya untuk pekerjaan yang kita bumi. Tuhan memberkati soalnya dengan dia. Kita pulang mari kita semua. Di dalam nama
Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan kembali pulang ke rumah membawa berkat kabar baik dan Yesus Kristus. Agar semua sisi rumah kita diberkati. Sukacita Tuhan masuk dalam rumah kita masing-masing. Orang segala batang segala batang suci. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Di dalam nama Yesus Kristus, oh nasi kerapatan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kepada Bapa di surga, biar kita pulang membawa dan sadar Bapa di surga, serta cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa mengikat kita di dalam tali kasih-Nya. Diberkati keluarga menjadi iman di dalam rumah tangga, mempunyai pekerjaan pasti berhasil. Diberkati rumah tangga yang mendidik anak-anak selalu berhasil untuk anak dalam pekerjaan cita-cita. Diberkati juga anak dalam studi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, Tuhan kami juga boleh anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, kami pulang membawa berkat firman-Mu ya Tuhan, berkat kabar baik-Mu. Maka sisi rumah kami diberkati oleh sukacita-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berkati kita semua sampai kita berjumpa. Seperti biasa, dan maaf biar antri Bapak Ibu ya.